Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya tentunya. Semoga Tuhan selalu memberkahi kehidupan kita dan selalu melindungi kita serta menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat dan tetap segar ya. Nah, mudah-mudahan kita juga dilindungi dari penyakit serta dijauhkan dari virus corona ya. Tetap semangat dan tetap sehat tentunya ya. Selamat pagi tentunya kepada para siswa yang berada di rumah ya. Saya ucapkan juga Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, pada pertemuan kali ini ya kita bahas mengenai yaitu adalah produktif kreatif kewirausahaan ya, produktif kreatif kewirausahaan. Di mana kita ketahui bahwa pada materi produktif kreatif kewirausahaan ini para siswa diharapkan mampu mengkaji dan melihat situasi yang ada pada lingkungan kita tentunya ya. Diharapkan para siswa bisa mengembangkan diri, potensi yang ada pada diri masing-masing ya, dan juga melatih kebiasaan para siswa untuk hidup dengan menjadi seorang wirausaha ya. Nah, diharapkan para siswa ini tidak hanya bergantung kepada menjadi pegawai saja. Jangan. Jadi di samping kita punya harapan dan juga keinginan, tentunya kita juga harus punya impian. Nah, hidup kita ini pengen seperti apa ya. Nah, untuk mencapai segala sesuatunya tentunya dibutuhkan adalah pengamatan secara sosial, yaitu kita melihat peluang usaha yang ada di sekitar kita ya. Bahkan kalau bisa kita melihat sampai kepada global atau dunia luar ya, yang sangat luas. Nah, kemampuan yang belum kita gali dari diri kita, nah kita wujudkan pada materi produktif kreatif kewirausahaan. Nah, di sini kalian bisa mengembangkan diri, melihat potensi diri kalian masing-masing ya. Apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya upayakan untuk mengembangkan usaha yang akan kita rintis gitu ya. Nah, yang pertama adalah memulai usaha. Memulai usaha itu adalah suatu pekerjaan yang paling sulit ya. Karena untuk memulai kita harus melihat peluang dan kemampuan kita. Nah, kemampuan kita nih apa nih? Kita bisa apa nih? Kita bisa buat apa nih? Nah, itu adalah peluang awal yang perlu kita gali. Setelah kita sudah memperoleh, baru kita akan coba. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kita bisa membuat salah satunya adalah bakwan. Kalian tahu bakwan tentunya ya. Nah, atau kalau bahasa Sundanya dikenal dengan bala-bala ya. Bakwan itu adalah makanan yang sederhana, tetapi dengan suatu improvisasi yang kita lakukan ya, yang kita upayakan, sehingga bakwan ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi atau juga memiliki rasa yang unik. Nah, bakwan kita ketahui adalah berasal dari bahan baku terigu yang dicampur dengan sayur mayur ya, baik itu wortel, kemudian toge ya, ada juga dicampur dengan labu ya, ada juga dengan menggunakan kacang panjang. Nah, dari metode tersebut dapat kita gali peluang pasar dari
bakwan tersebut ya. Kemudian selain bakwan kita ciptakan juga sambal ya untuk menciptakan rasa yang nikmat, yaitu rasa pedas ya. Dari bakwan dengan sambal akan terpadu perpaduan yang sangat kontras ya. Nah, dari bakwan kita lihat produksi awalnya ya, berapa besar biaya produksinya ya. Setelah kita peroleh biaya produksinya, baru kita akan dapatkan nilai jual ya. Nah, dari nilai jual itulah kita akan mendapatkan namanya keuntungan. Jadi kita memperoleh keuntungan itu setelah kita dapat dari biaya produksi dari satu bakwan, misalnya berapa jumlahnya ya. Nah, kemudian setelah kita peroleh, baru kita temukan nilai jual. Nilai jual untuk produksi misalkan 100 buah bakwan ya, atau biji bakwan. Nah, itu adalah untuk memperoleh nilai keuntungan dari hasil penjualan dikurang dengan produksi, di mana produksi sudah kita pertimbangkan semuanya, termasuk juga transportasinya ya. Nah, itu adalah peluang usaha yang kita miliki ya. Jangan sampai nanti nilai jualnya ya tidak sesuai dengan produksi. Nah, kita akan mengalami kerugian. Pada proses pembuatan usaha tentunya kita harus mempunyai, yaitu adalah karakteristik wirausaha ya. Karakteristik wirausaha ini para siswa diharapkan memiliki tujuan ya, tujuan pada pembelajaran materi ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, nah diharapkan para peserta didik atau siswa ya, diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Nah, jadi di sini para siswa harus memahami pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan wirausaha dan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Para siswa diharapkan harus mampu dan harus mengerti, bisa membedakan mana itu pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan ya. Nah, kemudian pada poin kedua diharapkan dapat menjelaskan kualitas dan karakteristik wirausaha. Nah, di sini adalah para siswa diharapkan mampu menjelaskan ya secara kualitas dan karakteristik wirausaha ya. Kemudian poin yang ketiga, mengetahui berbagai jenis wirausaha. Jadi kita harus tahu nih peluang-peluang apa yang bisa kita gunakan sebagai peluang usaha ya. Nah, jadi harus mengetahui jenis wirausaha. Kemudian poin yang keempat, menjelaskan manfaat mempelajari kewirausahaan. Jadi harus bisa menjelaskan manfaat dari